Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karisa Yukarin Purnomo, NPM 1906355863. Saya akan mempresentasikan resume dari artikel jurnal Modeling the Financial Viability of Centralized and Decentralized Black Soldier Fly Larvae Waste Processing Units in Surabaya, Indonesia, untuk pemenuhan UAS mata kuliah Teknik Penulisan dan Presentasi. Berikut merupakan outline presentasi saya. Sebagai pendahuluan, penelitian ini memiliki latar belakang berupa potensi daur ulang dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan perekonomian sirkuler di negara-negara berkembang. Di Indonesia, kota Surabaya menghasilkan 1.150 ton per hari, dan 72,4%-nya merupakan sampah organik. Hal ini berarti masih ada potensi pengolahan sampah organik menggunakan Black Soldier Fly Larvae atau BSFL. BSFL dinilai sebagai pengolahan sampah organik yang menjanjikan karena teknologi sederhana dan dapat mengkonversi 80% massa sampah menjadi larva yang dapat diolah menjadi pakan hewan atau minyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya pada proses BSFL di Surabaya, memahami potensi pendapatan, dan mengembangkan model bisnis BSFL tersentralisasi dan terdesentralisasi. Kemudian, mengevaluasi skenario-skenario tersebut. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana kita akan membahas proses dan unit pada BSFL. Proses dan unit di pabrik BSFL dimulai pada nursery unit, yang menjaga keseluruhan daur hidup BSF, mulai dari lalat, telur, larva, hingga pupa. Telur dibesarkan sampai berusia 5 hari atau 5 days old larvae, 5 dol, pada kandang khusus berisi pakan ayam. Mayoritas 5 dol dipindahkan ke treatment unit untuk memakan sampah organik. Sampah organik tersebut telah dipilah dan dicaca pada pre-processing unit. Setelah 12 hari, larva yang saat ini menjadi 17 dol tersebut diambil harvesting unit untuk dijual sebagai larva hidup atau diproses pada post-processing unit menjadi larva kering, pakan, dan minyak. Sampah organik residu dari larva dapat diproses menjadi kompos pada residu processing. Bab berikutnya, penelitian dimulai dengan pengembangan 3 skenario. Dalam skenario pertama, ke-6 unit tersentralisasi pada 1 unit bisnis. Untuk skenario 2, hanya nursery unit yang tersentralisasi, sementara ke-5 unit yang lainnya terdesentralisasi. Untuk skenario 3, nursery unit dan post-processing unit dibuat tersentralisasi, sementara 4 lainnya terdesentralisasi. Setelah itu, penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi cost dan revenue, menghitung net present value atau NPV, dan menganalisis sensitivitas parameternya. Pertama adalah identifikasi cost. Terbagi menjadi biaya kapital dan biaya operasional. Capital cost yang termasuk dalam perhitungan adalah biaya peralatan pada pabrik BSFL dan pekerjaan pemasangan. Jumlah peralatan ditentukan dengan menghitung kapasitas proses setiap alat dan jumlah inputnya. Sementara pekerjaan pemasangan menggunakan faktor 2,5% dari total biaya peralatan. Sementara untuk operational cost didominasi oleh biaya tenaga kerja, dinyatakan dalam jam kerja per kilogram output yang digunakan untuk menghitung jumlah pekerja yang dibutuhkan pada setiap proses. Selain itu, terdapat biaya material seperti gambut kelapa, air, buah, dan kompos, yang dinyatakan dalam massa material tambahan per massa output. Terdapat juga biaya pekerja untuk manajemen dan administrasi, biaya pemeliharaan alat, yaitu 5% dari biaya kapital, biaya depresiasi tahunan menggunakan metode straight line, biaya utilitas seperti air, listrik, dan bahan bakar, serta biaya sewa lahan. Selain itu, untuk skenario 2 dan 3 terdapat juga biaya transportasi harian. Langkah berikutnya adalah identifikasi pendapatan. Pabrik BSFL memiliki beberapa revenue streams, seperti iuran pengelolaan sampah organik, penjualan larva 17 dol, larva kering, pakan, minyak, larva 5 dol, dan kompos. Selanjutnya, perhitungan NPV yang digunakan untuk menentukan financial viability.
Pada Excel dicatat biaya per unit dari tenaga kerja, alat, dan utilitas, serta harga per unit penjualan tiap produk. Peneliti kemudian menghitung NPV dari tiap unit bisnis pada ketiga skenario untuk mendapatkan input jumlah produk yang bernilai positif bagi setiap unit proses. Masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Dari hasil analisis skenario 1, didapati bahwa penjualan larva hidup tidak menguntungkan pada skala berapapun, karena harganya yang rendah. Dari skenario 2, didapati bahwa faktor penentu financial viability adalah jumlah dan skala bisnis terdesentralisasinya daripada biaya transportasi. Pada skenario 3, dapat dilihat pada grafik bahwa apabila 17 doll dibeli dengan harga 1 USD atau Rp14.000 per kilogramnya, dengan produksi minimal 3 kilogram, 5 doll per hari, dapat menghasilkan NPV positif, meskipun penjual 5 doll-nya mungkin mendekati Rp0. Namun, apabila 17 doll dibeli pada harga 2 USD, yaitu yang di tengah ini, maka 5 doll perlu dijual seharga Rp282.000 per kilogram. Dan kapasitas produksinya minimal menjadi 5 kilogram 5 doll per hari. Sementara apabila 17 doll dibeli dengan harga 3 USD, yaitu di bagian kiri ini yang paling terang, maka tidak akan ada NPV positif. Dari skenario 3 tersebut, diketahui bahwa harga pembelian 17 doll sangat berpengaruh terhadap harga jual 5 doll dan NPV. Berdasarkan perhitungan NPV masing-masing skenario di atas, maka ditetapkan variabel konstan berupa kapasitas pengolahan sampah organik sebanyak 10 ton per hari, tidak dijual larva hidup karena harganya terlalu murah, dijual larva kering 50%, dan 50%-nya lagi pakan dan minyak. Harga penjualan 17 doll adalah 2 USD atau Rp28.000, dan harga pembelian 5 doll adalah Rp353.000. Menggunakan data-data tersebut, didapatkan hasil bahwa ketiga unit sudah memberikan NPV positif, di mana NPV tertinggi di skenario 1. Masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, meskipun skenario 1 memiliki NPV terbesar, yaitu Rp4,6 miliar, namun dalam pengambilan keputusan perlu dipertimbangkan banyak manfaat lain dari sistem desentralisasi skenario 2 dan 3, yaitu mengurangi biaya transportasi sampah organik ke pabrik BSL, pembukaan pekerja 5 orang di 10 lokasi atau 25 orang di 2 lokasi, dan kebutuhan lahan yang lebih kecil. Secara keseluruhan, skenario 2 dinilai memberikan manfaat paling besar. Sekian presentasi saya. Apabila ingin memahami lebih lanjut, silakan membaca dari sumbernya langsung. Terima kasih. Tuhan memberkati.